Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Terus tidak bosan-bosannya kita berharap semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wa syarru minhu man tala umruhu wa sa'a fi'luhu wa la yatubu amma nahahullah anhu wa huwa yatma'u fi maghfirati. Yang lebih buruk dari orang yang mati, hidup dan matinya berada di dalam keharaman adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, akan tetapi dengan umur panjangnya justru perbuatannya jelek. Diberi umur panjang tidak digunakan untuk berbuat yang baik, tapi jelek perbuatannya. Dan dia tahu itu. Akan tapi dia enggan untuk bertaubat kepada Allah dari perbuatannya, yang itu melanggar larangan-larangan Allah. Seperti itu, dia masih berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kan ironis. Diberi umur panjang, perbuatannya senantiasa yang dilakukannya melanggar perintah-perintah Allah. Apa yang dilakukannya melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Dan dia tahu itu. Dia enggan bertaubat dari perbuatannya. Lantas sudah tidak mau bertaubat, berharap diampuni. Saudara-saudaraku, Allah Maha Pengampun, ya. Akan tetapi, ketahuilah bahwa bagi orang-orang yang meminta ampun, Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun bagi mereka-mereka yang datang meminta ampun kepadanya. Yang benar-benar berniat kembali kepada Allah. Sebelum minta ampun, ia telah berkesadaran. Ia telah mengakui bahwa dirinya salah dan banyak dosa. Dirinya telah melakukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, di dalam firman Allah, orang-orang yang tidak mau bertaubat, enggan bertaubat kepada Allah itu, mereka itu orang-orang yang zalim. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Siapa yang tidak bertaubat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, mereka itulah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dan sekaligus menzalimi orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi gelar zalim kepada mereka-mereka yang tahu bahwa dirinya banyak salah dan dosa. Bahwa dirinya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi tidak mau bertobat. Itulah kezalimannya. Tahu salah, tidak minta maaf. Tahu banyak dosa, tidak minta ampun, tidak bertobat kepada Allah. Ya itulah zalim. Nah, kezalimannya itu bisa jadi tidak hanya berefek kepada dirinya sendiri, tapi juga berefek kepada orang lain. Ada banyak hal. Kenapa seseorang enggan bertaubat kepada Allah? Berat untuk bertaubat kepada Allah. Dan yang paling utama adalah karena maksiat dan dosanya. Karena merasanya ya, merasa baiknya, merasa benarnya, merasa sucinya, dan seterusnya. Tidak, justru sebaliknya. Padahal setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, hasilnya adalah harus bertambah dekatnya ia dengan Allah. Jika di dalam ibadahnya tidak bertambah kedekatannya kepada Allah, ada yang salah di dalam ibadahnya. Makna kedekatan di sini adalah semakin bertambah ibadahnya, semakin bertambah ketaatannya, justru harus bertambah merasa banyak salah dan dosanya, merasa hinanya, merasa rendahnya, merasa dan seterusnya. Jika sebaliknya, maka ibadah yang dilakukannya tidak menghasilkan maksud dan tujuan dari ibadah itu. Melakukan ketaatan, melakukan ibadah, baik fardu maupun sunnah, hasilnya adalah harus semakin dekatnya ia dengan Allah. Jika sebaliknya, semakin beribadah, semakin ia merasa baik, semakin beribadah, semakin dirinya merasa suci, dan seterusnya. Ini tertipu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti pernah mendengar salah satu kisah
yang dialami oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Dari lahir hingga dewasa, ia tidak pernah sekalipun melakukan maksiat dan dosa. Seluruh hidupnya sejak kecil berada dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Lantas, pada suatu hari, ia mendapatkan ilham dari Allah, bisa berkomunikasi, hingga dia bertanya, "Ya Allah, kelak kalau saya meninggal dunia, saya masuk surga yang mana ya?" Sontak dijawab, "Tidak, kamu tidak masuk surga. Kamu justru masuk neraka." Kagetlah si ahli ibadah ini. Betapa tidak. Mulai kecil hingga dewasa, hingga tua, hidupnya berada dalam ketaatan dan ibadah. Tidak sekalipun ia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Tapi itu merasanya. Merasa ahli ibadahnya itulah yang justru dosa. Yang tidak ia sadari. Merasa tidak pernah berbuat maksiatnya itulah dosa yang tidak ia sadari. Nah, setelah itu kemudian sadarlah ia. Bertobatlah ia kepada Allah. Mengakui bahwa ketika hatinya tergerak untuk beribadah, kemudian ada daya dan kekuatan untuk melakukan ibadah demi ibadah, itu semuanya dari Allah. Itu semua berkat taufik pertolongan dari Allah. Tanpa itu, tak seorang pun mampu untuk berlaku taat kepada Allah. Tanpa daya dan kekuatan Allah, tak seorang pun mampu menghindarkan dirinya dari berbuat maksiat dan durhaka kepada Allah. Sekali lagi, bahwa ketika seseorang dikehendaki baik oleh Allah, kemudian hatinya digerakkan untuk berlaku baik, melakukan sebuah ketaatan, lantas lahiriahnya, fisiknya diberikan daya untuk berlaku taat. Di saat itulah taufik Allah, pertolongan Allah. Nah, jika si ahli ibadah menyadari, ya itulah nikmat Allah. Itulah balasan dari Allah. Dikersakno api, ya wis iku balasan dari kebaikannya. Sebaliknya, cukuplah seseorang dihukum oleh Allah dengan tidak dikehendaki baik oleh Allah. Jangan saya ini hari-harinya berlaku maksiat dan dosa. Mana? Saya tidak pernah mendapatkan musibah bala. Hidup saya baik-baik saja. Loh, bukankah kamu tidak dikehendaki datang ke majelis taklim, misalkan? Itu sudah hukuman. Bukankah kamu tidak dikehendaki bisa sholat berjamaah? Itu sudah hukuman atas maksiat dan dosa yang dilakukan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini mudah-mudahan menyadarkan kita, menjadikan kita lebih muhasabah lagi, introspeksi lagi, bahwa
sisa umur yang ada pada kita. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika saat ini kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ayo segeralah bertaubat kepada Allah. Sampai kapan? Nurani pasti memanggil. Sampai kapan diperturutkan nafsu kita agar kita tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah, kelompok yang sangat buruk dalam pandangan Allah, yaitu orang yang diberi umur panjang, perbuatannya jelek, tidak mau bertaubat dari perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah, tapi berharap ampunan Allah. Semoga kita dijaga dari kondisi seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.